Tutorial cara membuat uli dari nasi basi berair. Pertama, hancurkan nasi basi ini sampai halus. Jangan pikir warnanya, fokus aja Dira, fokus. Ini demi kesembuhan suami kamu. Ya Tuhan, apa ini gak keterlaluan? Kalau orang tahu aku bakal dihina habis-habisan. Tapi aku gak punya pilihan. Ini semua demi pengobatan suamiku. Lalu tambahkan tepung biar bisa dibentuk. Jangan terlalu banyak, nanti ulinya keras. Sedikit aja, cukup buat nyatuin semuanya. Kenapa hidupku begini terus? Masak nasi aja nggak becus. Suami makin sering makan di luar. Anak-anak mulai malu punya ibu seperti aku. Sebenarnya istri macam apa aku ini? Rasanya aku ini istri yang gak berguna. Dira, aku mendengar semua keluhanmu, tangisanmu. Siapa kamu? Jangan ganggu saya. Jangan takut Dira, aku bukan musuhmu. Aku datang untuk membantumu. Bantu saya? Memangnya kamu siapa? Mau apa dari saya? Lihat itu, nasi basi itu bisa jadi jalan keluar buatmu. Jangan dibuang, ubah jadi uli bakar. Dari nasi basi ini, orang-orang pasti tahu. Mereka bakal jijik dan gak akan mau beli. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Percaya pada aku Dira, nasi basi ini berkah untukmu. Tapi kalau tidak mau, nasimu akan menjadi basi, berakhir menyedihkan. Alakazam buah. Apa-apaan ini? Kenapa nasinya berubah jadi adonan uli? Saya nggak mau main-main sama hal semacam ini. Pergi kamu. Hati-hati dengan ucapanmu Dira. Aku hanya menawarkan pilihan, nasi basi atau hidupmu yang makin basi. Ini salah. Saya nggak boleh begini. Saya nggak tahu apa yang kamu mau. Tapi saya bukan orang semacam itu. Jangan naif Dira, hidup itu keras dan kamu tahu itu. Jangan biarkan harga dirimu menenggelamkanmu lebih dalam. Pilih sekarang Dira, ikuti saran dariku atau terima takdirmu yang menyedihkan ini. Apa yang terjadi kalau saya bilang tidak? Kalau kamu bilang tidak, hidupmu akan lebih buruk dari ini. Aku hanya menawarkan jalan keluar, sisanya tergantung kamu. Nasi basi atau hidup basi? Apa aku harus benar-benar memilih? Bu, aku gak kuat lagi. Tiap hari sakitnya makin parah. Rasanya badan ini udah gak bisa diajak kompromi lagi, Bu. Aku udah gak sanggup buat kerja di proyek. Pak, kita harus ke dokter. Ini gak bisa dibiarkan begini terus. Aku gak mau kehilangan kamu, Pak. Uang dari mana, Bu? Buat makan aja susah. Semua tabungan udah habis. Kamu sendiri aja tahu kan, Bu? Kalau begini terus, gimana kamu bisa sembuh, Pak? Gimana aku bisa hadapi hidup kalau kamu gak ada? Aku gak sanggup sendirian, Pak. Jangan nangis, Bu. Aku cuma minta satu hal sama kamu. Jangan lupa doa. Tuhan itu gak pernah tutup mata. Mungkin ini ujian buat kita. Doa? Tapi Pak, kalau doa aja gak cukup. Kalau waktu kita gak banyak, apa aku harus ikutin saran malampir? Dia bilang, uli bakar itu bisa bantu dapat uang cepat. Tapi aku takut, Pak. Pak, aku bakal cari jalan. Apapun caranya, aku bakal selamatin kamu. Kamu wanita kuat, Bu. Tapi jangan pernah gadaikan harga diri kita. Aku percaya kamu bisa nemuin jalan yang benar. Iya, Pak. Kamu tenang aja ya. Maaf, Pak, kalau aku salah langkah. Ini semua demi kamu. Jadi, ini jalannya. Nasi basi ini. Apa aku benar-benar harus melakukan ini? Baiklah, aku akan mencobanya. Tutorial cara membuat uli dari nasi basi berair. Pertama, hancurkan nasi basi ini sampai halus. Jangan pikir warnanya, fokus aja Dira, fokus. Ini demi kesembuhan suami kamu. Ya Tuhan, apa ini gak keterlaluan? Kalau orang tahu aku bakal dihina habis-habisan. Tapi aku gak punya pilihan. Ini semua demi pengobatan suamiku. Lalu tambahkan tepung biar bisa dibentuk. Jangan terlalu banyak, nanti ulinya keras. Sedikit aja, cukup buat nyatuin semuanya. Setelah itu, bentuk jadi bulatan pipi kayak uli yang biasa dijual. Jangan pikirin apa-apa Dira, ini cuma sementara. Tolong jangan sampai ada yang tahu ini dari nasi basi. Kalau gagal, aku nggak tahu lagi harus ngapain. Semoga ini berhasil. Aku terpaksa lakuin ini buat suamiku, buat anak-anak. Aku nggak peduli kalau aku harus tanggung semua risikonya. Kalau udah jadi, tinggal aku panggang di luar. Bau apa ini? Wih, enak banget baunya. Harum semerbak, bikin perut lapar. Baru kali ini halaman kamu Bu masakan enak Bu Dira. Nggak ada cara ya Bu? Bu Yanti, saya cuma coba-coba bikin uli bakar buat dijual. Harumnya. Jadi uli bakar. Wih, cerdas banget idenya. Boleh saya coba ulinya?
Ini Bu, coba aja Bu. Tapi ini cuma coba-coba aja. Astaga, enak banget ini Bu Tira. Rasanya lembut tapi ada kriuk dari panggangannya. Saya yakin uli bakar kamu bakal laku keras. Laku keras ya? Iya jelas, saya aja suka banget sama uli bakarnya. Kamu tinggal bikin lebih banyak aja. Ini cocok buat acara pengajian, arisan. Semua orang pasti suka. Ini ulinya dari mana? Dari beras mahal ya? Soalnya rasa ulinya kayak dari beras premium. Bu, bukan kok Bu. Ini cuma dari beras biasa. Malah dari beras sisa di rumah. Wah, beras sisa aja bisa seenak ini. Bu Tira, kamu tuh berbakat. Yang semangat ya jualnya. Pokoknya saya jadi pembeli pertama kalau kamu mau mulai dagang. Iya Bu, terima kasih ya. Saya pamit dulu ya Bu. Mau ke pasar, takut kesiangan. Makasih ya uli bakarnya. Ini ulinya benar-benar enak. Kalau mereka tahu, mereka bakal bilang apa? Tapi nggak ada jalan lain. Ini demi biaya pengobatan suamiku. Bu Dira, uli bakarnya mantap, empuk, gurih, ada rasa manis-manisnya. Saya tambah 5 lagi ya. Iya Pak Udin, tunggu sebentar ya. Ini Pak ulinya, per potongnya harganya 2.000. Jadi totalnya 10.000 ya Pak. Ini uangnya Bu, kalau besok jualan lagi kabarin ya. Saya mau beli lebih banyak buat anak sama istri. Mereka suka banget uli bakar ini. Iya Pak, terima kasih banyak ya. Bu Dira, ulinya enak banget. Saya sama keluarga saya ketagihan loh. Tapi saya punya saran nih. Saran apa Bu? Coba tambahin gula dikit aja. Rasanya pasti lebih mantap. Anak saya di rumah sampai nangis rebutan uli bakar sama ayahnya. Oh iya, saya mau pesen 10 potong ya. Tambah gulanya ya? Oh iya Bu, nanti saya coba ya. Ini ulinya, ini uangnya, pas ya Bu. Wah, kalau uli ini makin manis, bakal jadi primadona komplek nih. Pokoknya kalau jualan lagi saya pasti beli. Makasih ya Bu Dira. Iya Bu, sama-sama. Seratus, 200, 300, 400, 500, 500 ribu. Astaga, uangnya banyak banget. Uang ini cukup buat bawa si bapak ke dokter. Tapi apa semua uang ini halal? Aku gak punya pilihan lain. Maafkan aku Tuhan. Akhirnya Pak, kamu bisa dirawat di sini. Kita nggak perlu khawatir lagi. Iya Bu, semua ini berkat kamu. Tapi dari mana kamu dapat uangnya? Iya, hasil jualan uli bakar Pak. Banyak yang suka. Jualan uli dari mana Bu? Kita kan nggak punya banyak beras. Jangan pikirin itu dulu Pak. Yang penting sekarang kamu fokus sama kesembuhan kamu ya. Maaf Bu, saya perlu bicara soal kondisi suami Anda. Iya Pak Dokter, gimana keadaannya? Sejujurnya kami masih belum bisa memastikan apa penyebab pasti penyakit suami Anda. Tes lanjutan masih diperlukan untuk menganalisa lebih lanjut. Tapi ini kemungkinan besarnya penyakit yang serius. Penyakit serius, tapi dia cuma sering sakit perut sama lemes Pak Dokter. Itu nggak bisa diobatin biasa. Tidak semudah itu Ibu. Kami mencurigai ada gangguan pada organ dalam. Tapi untuk memastikan butuh waktu dan biaya yang lebih besar. Biaya lebih besar. Tapi Pak Dokter, uang kami sudah habis buat masuk rumah sakit ini. Bu, udah cukup. Jangan dipaksain lagi. Enggak Pak, Ibu gak akan biarin kamu menyerah. Ibu akan cari uang lagi. Kamu harus sembuh, apapun caranya. Saya mengerti perasaan Anda Ibu, tapi kesehatan mental dan fisik Anda juga penting. Kami akan coba membantu sebisa mungkin. Terima kasih Pak Dokter. Bu, kalau kamu harus susah-susah lagi, mending nggak usah Bu. Aku nggak mau lihat kamu menderita demi aku. Jangan ngomong gitu Pak. Kamu itu suami aku. Kamu hidup aku. Aku akan lakukan apapun supaya kamu sembuh. Pak, aku nggak bisa tenang. Tadi pagi perutku mulus banget habis makan uli bakarnya Bu Dira. Serius Bu, perut mules? Kok bisa? Aku nggak tahu Pak, tapi perutku sampai kram, sakitnya nggak biasa. Dan tadi siang aku dengar kabar anaknya Bu Sarah muntah-muntah habis makan uli itu juga. Muntah-muntah? Jangan-jangan uli itu ada yang gak beres? Apa mungkin bahan-bahan yang gak bersih? Bukan cuma gak bersih Pak, aku curiga ada yang disembunyikan sama Bu Dira. Masa makanan seenak itu malah bikin orang sakit? Kalau memang ada yang salah, ini gak bisa didiemin Bu. Tapi kita gak bisa asal nuduh. Kita nggak bisa
bisa nunggu, Pak. Kita harus cari tahu sekarang juga. Kita ke rumah Bu Dira sekarang aja, malam ini juga. Malam-malam gini Bu, nggak sopan kalau tiba-tiba kita datang. Lagi pula kita harus punya bukti dulu. Bukti apa lagi, Pak? Perut sakit, anak bersara muntah-muntah. Kalau kita tunggu lebih lama, bisa ada korban lagi. Aku ngerti Bu, tapi kita asal nuduh tanpa bukti bisa jadi masalah besar. Besok pagi kita datengin Bu Dira, tapi pelan-pelan, jangan bikin keributan ya Bu. Pelan-pelan gimana, Pak? Kalau bener ada yang salah, aku nggak bakal diam. Ini soal kesehatan, soal nyawa orang, Pak. Oke Bu, kita selidiki, tapi aku nggak mau ini jadi keributan. Kita pastikan dulu semuanya. Mendingan sekarang kamu minum obat, terus istirahat. Kalau masih belum membaik, besok kita ke dokter aja ya Bu. Bu, saya dengar beberapa orang sakit habis makan uli bakar kamu. Apa benar? Sakit, tapi saya masaknya bersih, Pak. Saya pastikan semuanya aman, gak ada yang salah. Jujur aja, Bu Dira, kamu pakai bahan apa? Jangan coba-coba bohong. Saya pakai beras biasa, Bu. Mungkin ibu itu cuma salah makan atau nggak cocok sama makanan. Salah makan? Itu nggak mungkin. Jelas-jelas ini karena uli bakar kamu. Saya tahu ini alasan kamu. Anaknya Bu Sana muntah-muntah. Perut saya juga sakit setelah makan uli kamu. Kamu nggak sadar kalau apa yang kamu jual bikin orang keracunan? Kamu benar-benar nggak sadar sama apa yang kamu lakukan. Kalau itu dari bahan yang nggak bersih, bisa bahaya Bu Dira. Jangan-jangan kamu pakai nasi basi ya? Ayo ngaku Bu, ini soal kesehatan orang banyak. Tapi saya cuma pengen cari uang, Pak. Suami saya sakit, butuh biaya rumah sakit. Saya nggak ada pilihan lain. Saya nggak tahu kalau ini bakal bikin orang sakit. Kamu pikir itu alasan yang cukup, Bu Dira? Banyak cara untuk cari uang yang halal, bukan dengan main curang kayak gini. Kamu udah tahu apa yang kamu lakukan salah, tapi tetap jalanin. Sekarang lihat akibatnya. Kamu harus tanggung jawab Bu Dira. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus laporkan ini ke pihak berwenang. Kalau ini dibiarkan, ini bisa mencelakai orang banyak. Tunggu, Pak, jangan laporkan saya. Saya minta maaf. Saya janji gak akan jual uli bakar itu lagi. Saya akan bertanggung jawab. Tolong jangan penjarakan saya. Kalau saya di penjara, bagaimana nasib suami saya, Pak? Tanggung jawab gitu aja. Gak cukup, Bu Dira. Apa kamu pikir minta maaf udah selesai? Kamu bisa benerin semuanya dengan kata-kata. Ini masalah hidup dan mati. Ini belum berakhir Bu Dira, tapi kamu harus mulai bertanggung jawab. Kalau ada orang yang sakit parah, kamu harus siap menanggung akibatnya. Untunglah itu cuma mimpi. Hah? Kenapa ulinya bisa hidup? Kamu tidak bisa lari, Dira. Kamu sudah mengundang kami. Sekarang saatnya kamu merasakannya. Tidak, ini hanya mimpi. Aku tidak mau. Kamu sudah memilih jalanmu, Dira. Semua yang kamu buat akan menjadi malapetaka. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang. Aku harus berhenti sebelum semuanya hancur. Bismillah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan ini. Jauhkan aku dari malapetaka. Amin. Kau pikir doa itu bisa menyelamatkanmu? Kamu sudah terlambat. Tak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah kamu mulai, Dira. Apa yang telah aku lakukan? Aku tak bisa teruskan ini. Aku harus berhenti sebelum semuanya hancur. Aku akan memperbaiki semuanya. Mulai sekarang, aku akan jujur dan aku akan berhenti menjual uli itu sebelum semuanya benar-benar hancur. Semoga ini langkah yang benar. Semoga aku bisa menjalani hidup yang lebih baik tanpa takut lagi. Mulai hari ini, aku berhenti jualan uli busuk ini. Gak peduli seberapa butuhnya aku gak mau jadi orang jahat lagi. Ini harus berhenti sekarang juga. Aku gak bisa hidup begini. Pantes aja banyak yang sakit. Ternyata benar memang pakai nasi basi. Sepertinya kamu akhirnya sadar juga ya, Bu Dira. Udah terlambat sih. Ya Bu, saya tahu saya salah. Saya nggak bisa terus hidup dengan cara ini. Saya sadar semuanya sekarang. Walaupun saya tahu kalau semuanya sudah terlambat. Kamu sadar? Hahaha. Kalau kamu mau menebus kesalahan, mungkin kamu bisa mulai dari apa yang udah kamu lakukan ke banyak orang. Kalau mereka masih percaya sama kamu, mungkin kamu bisa jadi lebih baik. Tapi kamu tahu kan, gak ada yang bisa lari dari karma. Saya gak berharap orang lain bisa maafin saya. Saya cuma pengen benerin semuanya. Tapi kalau mereka gak percaya lagi sama saya terima. Saya cuma gak mau ada orang lain yang sakit lagi karena saya. Bagus deh kalau gitu, saya ikut senang. Iya Bu, walaupun sebenarnya saya nggak tahu kalau saya berhenti jualan, saya dapat uang dari mana buat biayain pengobatan suami saya. Kamu bisa berjualan gorengan atau uli bakar lagi, tapi dengan cara jujur. Tapi saya nggak punya modal Bu. Ini
Kamu pakai aja uang ini buat modal usaha. Terima kasih Bu Yanti, saya janji kalau udah punya uang, saya bakal ganti semuanya. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ternyata di balik semua kesulitan, pasti selalu ada jalan keluarnya. Terima kasih ya Allah. Aku akan buktikan kalau aku bisa berubah. Kali ini harus dimulai dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya kamu bisa pulang juga. Aku seneng banget. Sekarang keadaan kamu sudah membaik. Bu, Bapak dengar kamu sempat berjualan curang ya? Kamu pakai nasi basi untuk membuat uli bakar yang kamu jual ke orang-orang. Apa itu benar, Bu? Iya Pak, aku sempat hilap. Aku tahu aku salah Pak. Tapi sekarang aku sudah sadar. Aku janji kalau hari ini gak akan terjadi lagi. Maafkan aku Pak, aku benar-benar menyesal. Baguslah Bu, kalau kamu udah sadar, mau sesusah apapun hidup kita, jangan pernah kamu melakukan perbuatan curang lagi. Walaupun kamu dapat banyak uang, tapi uangnya nggak akan berkah Bu. Iya Pak, aku janji. Bapak mau kan maafin Ibu? Iya Bu, Bapak pasti maafin Ibu. Bapak berharap kamu bisa lebih hati-hati ke depannya. Jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Yang berlalu, biarlah berlalu. Yang sudah terjadi, biarkan itu jadi pelajaran. Sekarang, saatnya kita membuka lembaran baru. Iya Pak, aku akan berusaha lebih baik. Sekarang, ayo Ibu antar Bapak ke kamar, biar Bapak bisa beristirahat. Setelah itu, Ibu mau masak buat kita makan siang. Nah, saatnya kita memasak nasi. Nah, sekarang tinggal kita tunggu aja. Loh, kok nasinya basi lagi sih? Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah belajar masak nasi yang benar. Tapi kenapa hasilnya tetap basi dan berair? Ini aneh. Masa baru matang langsung basi? Jangan-jangan ini aja buatku. Ya udahlah, lebih baik aku beli aja nasinya. Alhamdulillah, gorengannya tinggal sedikit lagi. Ternyata tetangga pada suka. Lihat kan, kalau kamu jujur orang pasti percaya. Seharusnya dari dulu kamu gak usah berjualan curang. Daganganmu pasti laku keras karena masakanmu itu enak-enak. Iya Bu Yanti, saya belajar banyak dari semua ini. Kadang hidup itu memang gak semudah yang kita pikirkan. Oh iya, ini nasi titipan kamu Bu. Kamu masih belum bisa masak nasi ya? Masih belum Bu. Entahlah kenapa tiap saya masak nasi pas matang langsung basi. Mungkin ini aja buat saya. Saya nggak bisa perbaiki ini Bu. Tapi saya udah terima semuanya. Kalau memang ini yang harus saya jalani, ya udah, saya akan jalani dengan ikhlas. Bu Dira, mungkin kamu memang harus terima ajab ini. Tapi jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri. Hidup itu penuh pilihan. Dan kamu udah mulai buat pilihan yang benar. Tapi kalau kamu terus berkubang dalam rasa bersalah, kapan kamu bisa bangkit? Mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi. Tapi kalau ajab ini memang buat saya nggak bakal bisa lari dari itu Bu. Yang penting sekarang, saya nggak akan buat orang lain sakit lagi. Itu aja yang saya bisa lakuin Bu. Iya, kamu masih punya kesempatan. Ajab itu bukan akhir dari segalanya. Kamu masih bisa memperbaiki semuanya. Iya, saya akan coba Bu. Saya nggak mau berhenti di sini. Saya akan buktikan kalau saya bisa berubah. Ya udah, kalau gitu saya borong ya gorengannya. Yang bener Bu. Ya Allah, terima kasih Bu. Ya Allah, terima kasih atas semuanya. Terima kasih telah memberikanku kesempatan untuk berubah.